Ustadz, apa hukumnya suami yang tidak memberi nafkah kepada anak dan juga istrinya? Ini masih si istri nih yang bertanya, Ustadz. Iya. Suami, Yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya berdosa. Berdosa. Dan dia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Kata Allah Subhanahu wa taala, "'alal mauludi lahu," orang yang dilahirkan untuknya, ya, yaitu suami, ayah. Anak tersebut dilahirkan untuknya, yang dilahirkan oleh istrinya. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memberikan rezeki di sini artinya nafkah. Ya, memberikan nafkah dan memberikan kiswah, pakaian untuk anak dan istrinya. Nah, ketika dia tersebut tidak memberikan nafkah, maka dia berdosa. Dan kita ingat ya hadis yang mungkin sangat sering kita dengar, yaitu hadis seorang wanita, ya, dakhalat imra'atun an-nara bihirratin, ya, seorang wanita yang masuk neraka, ya, yang dia tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dia menelantarkan, ya, mengurung seekor kucing, kemudian dia tidak berikan makan. Ya, ini perlu kita pahami, apalagi sebagai seorang suami. Ya, seorang wanita Allah siksa di dalam neraka karena menelantarkan hewan. Ya, bayangkan, hewan yang dia telantarkan, tidak dia berikan makan, ya, disiksa oleh Allah di dalam neraka. Apalagi, ya, yang dilantarkan itu adalah seorang istri, yang agama Islam tersebut menyuruh kita untuk memuliakan istri, ya, untuk memuliakan istri, untuk menghormati anak dan istri kita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang tersebut, orang yang Allah mudahkan rezekinya, dia memberikan nafkah, ya, dari kelapangan rezeki yang Allah berikan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ini surat At-Talaq. Hendaklah orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, memberikan nafkah, ya, dengan lapang juga kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan rezekinya, maka dia juga wajib, ya, memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan dia. Kemudian Allah, ya, tutup ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali dengan apa yang dia sanggupi. Ya, artinya kalau kita tidak sanggup memberikan nafkah yang banyak, apa yang kita sanggup? Kita harus berusaha. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam, ya, orang-orang yang menyia-nyiakan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Ya, cukuplah seorang tersebut mendapatkan dosa ketika dia melantarkan orang-orang yang wajib dia sediakan nafkah untuk mereka, yaitu istri dan anak. Maka ini merupakan, ya, perbuatan yang melanggar, ya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan warning kepada kita, fattaqullaha fin nisa, kata Rasulullah. Ini hadis disampaikan oleh Rasulullah ketika haji wada. Wasiat Rasulullah, ya, ini termasuk wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha fin nisa. Wahai kaum lelaki, bertakwalah kalian kepada Allah tentang masalah wanita, ya, kepada wanita. Artinya, ya, karena banyak orang yang itu tadi seperti yang kita sampaikan tadi, menelantarkan, ya, memberikan istrinya, ya, tidak memberikan nafkah, ya, kemudian ketika bercerai tidak memberikan nafkah kepada anak. Ini merupakan, ya, pelanggaran yang dilakukan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka itu dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian dihalalkan untuk untuk menggauli mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ya, para suami yang masih sering menelantarkan anak dan istrinya dan tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dan ingat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua suami agar tidak menelantarkan anak dan juga istrinya.